Selamat pagi, teman-teman sekalian. Pagi hari ini kita akan bicara tentang metodologi pengembangan sistem informasi. Ya, ini deskripsi metodologi, saya kira bisa dibaca sendiri, artinya adalah cara untuk memperoleh atau melaksanakan sesuatu. Nah, cara untuk melaksanakan pengembangan sistem informasi sendiri, sebetulnya ini bukan cuma sistem informasi sih, pada dasarnya untuk software begitu. Mungkin yang membuat game itu juga akan punya metode yang atau cara yang hampir sama, ya. Yang pertama kita sebut sebagai waterfall. Waterfall itu kalau bahasa Indonesianya kira-kira air terjun, ya. Air terjun ini disebut siklus klasik yang sudah dilaksanakan sejak tahun 70-an. Sekarang lebih dikenal dengan metode yang linear atau sekuensial. Jadi satu proses selesai diikuti dengan proses yang lain, gitu seterusnya. Nah, model ini melakukan pendekatan yang sistematis mulai dari analisa, desain, coding, testing, dan pemeliharaan. Itu secara terpisah satu persatu begitu ya. Karena di waterfall, fase berikutnya itu tidak boleh dimulai sebelum fase sebelumnya dianggap selesai. Nah, kelebihan dari waterfall adalah prosesnya menjadi teratur. Estimasi proses menjadi lebih baik karena proses analisa dilakukan di awal sebelum proses pengembangan itu terjadi. Nah, sehingga estimasinya menjadi lebih baik. Kalau estimasi menjadi lebih baik, jadwalnya menjadi lebih pasti. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya adalah komitmen yang harus dilakukan pada tahap awal proses akan sangat sulit bagi perekayasa untuk menanggapi perubahan kebutuhan dari calon pengguna atau pelanggan atau klien. Ya. Jadi di dalam pengembangan perangkat lunak, persoalan terbesar itu adalah pada manajemen perubahan kebutuhan pengguna. Jadi ketika penggunanya itu tiba-tiba mengatakan, oh ini nggak jadi atau ini harus diubah, begitu seterusnya. Ya. Sederhana saja, misalnya ketika dia mengatakan bahwa inputnya itu ada 4 hal, nama, alamat, nomor KTP. Tiba-tiba dia minta tambahan, ada juga nomor SIM misalnya, selain nomor KTP. Maka itu akan menjadi persoalan karena ketika ada tambahan nomor SIM, kita harus mulai mengubah basis datanya, kita mengubah interface antar mukanya, gitu. Jadi itu akan menjadi kerepotan. Ketika itu waterfall, mungkin di awal karena analisis yang dilakukan di proses pertama di awal pada saat si analis bertanya kepada calon pengguna, awalnya tidak terpikir bahwa perlu ada masukan nomor SIM. Tetapi setelah berjalannya waktu, ketika misalnya sudah sudah didemokan, padahal demo itu bisa disajikan setelah coding, yang notabene itu adalah setelah proses analisis, proses desain, kemudian proses coding atau pembuatan program, baru bisa menunjukkan demo. Ternyata setelah demo itu, dia baru bilang, aduh ini kurang, ada masukan nomor SIM. Sehingga si programmer akan susah ya untuk menanggapi perubahan ini karena programnya sudah terlanjur jadi. Ya. Nah, ini dari gambarannya ya, ada analisis, design, implementation. Implementation itu maksudnya adalah coding gitu ya. Testing, kemudian deployment, kemudian maintenance ya. Ini di dalam waterfall ini adalah proses yang
terpisah-pisah ya, analisis bekerja dulu ya, analis bekerja dulu, desainer bekerja kemudian programmer bekerja di tahap berikutnya, tester bekerja setelah programmer dan seterusnya ya. Jadi ini yang membuat menjadi sulit tadi ya, menjadi kekurangan karena ketika sudah sampai di tahap misalnya perubahan itu ketika di-deploy itu kemudian baru ketahuan, oh harus ada tambahan, maka secara otomatis ini akan menimbulkan kebutuhan bagi kebutuhan untuk kembali ke sini, kembali ke proses analisis ini. Yang ini kemudian membuat kerepotan pada teknik waterfall ini, pada metode waterfall ini. Ya. Nah, metode yang kedua kita sebut sebagai incremental. Incremental ini adalah proses penambahan sedikit demi sedikit berfokus pada produk yang bersifat operasional pada setiap tahapan. Dalam hal ini proses incremental itu berfokus pada bagaimana agar produknya atau agar softwarenya itu dapat segera diberikan kepada calon pengguna sesegera mungkin. Jadi kita mungkin tidak akan menyerahkan software secara lengkap pada tahap awal, tetapi hanya bagian-bagian yang relatif sederhana yang langsung bisa dirasakan oleh pengguna ya dalam waktu singkat. Produk versi awal ini merupakan versi yang relatif sederhana ya, bukan produk final ya, namun dapat digunakan langsung oleh pengguna untuk melayani kebutuhan pengguna di awal-awal ini dan juga berguna untuk memancing kritik dari calon pengguna sehingga kita mendapatkan evaluasi. Ya. Nah, sistem ini tidak bisa dimodularisasi atau tidak cocok untuk model Nah, kelemahannya adalah sistem yang ada beberapa sistem yang tidak bisa dipotong-potong, tidak bisa dimodularisasi. Ya, maka ketika itu tidak bisa dimodularisasi atau tidak bisa dipotong menjadi bagian yang lebih kecil, maka model ini tidak bisa digunakan. Ya, kelebihannya pengguna bisa langsung menggunakan dahulu bagian-bagian yang telah selesai dibangun. Ya, pengguna bisa perlahan-lahan menggunakan produk bagian per bagian. Resiko kegagalan proyek secara keseluruhan akan lebih rendah. Jadi misalnya saja kita membuat software untuk sistem presensi mahasiswa, ya. Sistem presensi mahasiswa ini didahului dengan input data mahasiswa ke dalam sistem. Yang kedua, ya modul pertama input data mahasiswa ke dalam sistem. Modul kedua adalah input data dosen ke dalam sistem. Modul ketiga adalah input data presensi. Oke, input data dosen, input data mahasiswa, katakanlah kita mau suruh, kita mau minta DAAK, bagian akademik untuk input. Input untuk proses presensi itu kita akan berikan kepada dosen dan mahasiswa untuk melakukan input. Nah, ini akan kita lakukan secara incremental. Maka kita definisikan dulu bagian mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Oh, kalau gitu yang mudah, yang sederhana, kita buat saja dulu deh input dosen dan input mahasiswa. Maka kita buat dua bagian itu atau bahkan mungkin satu bagian saja dulu, yaitu input data mahasiswa, ya ada satu form begitu ya, satu form kira-kira gambarnya seperti ini saja lah misalnya ya, kita desain gambarnya seperti ini, ini form masukannya gitu ya, kemudian untuk data mahasiswa gitu ya, kita siapkan dulu satu database mahasiswa. Dah, ini saja dulu. Lalu kita buat
Nah, setelah kita buat, kemudian kita minta bagian akademik mencoba. Sehingga bagian akademik ini tidak harus menunggu, katakanlah proyek itu butuh waktu 1 bulan misalnya, maka di minggu pertama itu sudah bisa, bagian akademik sudah bisa mencoba menggunakan menu input data mahasiswa. Nah, nanti dari situ kita akan mencoba meminta masukan. Hei, bagian akademik, ada nggak persoalan dengan input data mahasiswa yang sudah dibuat? Nah, padahal software-nya belum jadi semua. Baru input data mahasiswa. Ini kelebihannya ya. Jadi pengguna bisa perlahan-lahan menggunakan produk bagian per bagian. Nah, kekurangannya setiap tambahan yang dibangun harus dimasukkan ke dalam struktur tanpa menurunkan kualitas dari yang telah dibangun sebelumnya sampai saat ini. Nah, kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan dengan baik dan mungkin terjadi kesulitan memetakan kebutuhan pengguna ke dalam rencana spesifik masing-masing increment. Ya, ini kekurangannya. Nah, jadi ibarat itu kalau tadi waterfall ini berlaku untuk semua seluruh keseluruhan proyek, maka ini juga sama. Sebenarnya dilakukan communication untuk melakukan analisa, kemudian dilakukan planning, kemudian dilakukan modeling, kemudian dilakukan implementasi atau construction atau coding, begitu, pembuatan program, pembuatan interface, begitu. Kemudian dilakukan deployment, ya, dilakukan instalasi, kemudian dilatih sebentar, gitu ya. Kemudian ini adalah hasil delivery dari increment yang pertama, misalnya. Nah, misalnya tadi hasilnya adalah program untuk input data mahasiswa. Nanti di increment kedua, oke, input data mahasiswa selesai, kita masuk ke increment yang kedua. Kita akan membuat input data dosen. Lagi, kita communication lagi. Kita melakukan analisis komunikasi dengan calon pengguna untuk melakukan analisa. Kemudian kita gambar-gambar seperti ini ya. Oh, ini adalah inputnya begini. Kemudian database-nya kita potong lagi bagian database yang lain misalnya ya, bagian database yang untuk data dosen ya. Lalu modeling ya. Kemudian kita programmer akan mengerjakan programnya. Kemudian dapatlah sebuah hasil yang bisa diinstal lagi ya, hasil yang bisa diinstal lagi, install, komunikasikan lagi dengan user, usernya disuruh pakai, begitu seterusnya ya. Sehingga untuk fungsionality dari software itu secara perlahan itu akan bertambah terus menerus gitu ya. Dan input kalau ada kekurangan, kalaupun harus memperbaiki itu tidak terlalu jauh perubahannya ya, tidak terlalu jauh. Karena misalnya satu form dibuat dalam waktu 1 minggu, maka kita masih ingat ya, programmer masih ingat, analis masih ingat semua yang pernah dikerjakan dalam waktu 1 minggu gitu. Nah, jadi ke atas itu adalah functionality dari sistem atau fitur ya, fiturnya akan bertambah terus. Ke kanan adalah project kalender waktu yang akan dibutuhkan ya. Oke. Oke, saya kira sampai di sini dulu ya. Saya akan stop di sini. Silakan.